Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehatul afiat sehingga kita masih bisa menjalankan daripada puasa di bulan suci Ramadan sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah bulan Ramadan kita terasa istimewa, bulan Ramadan kita menjadi mulia, yang mana ini kan emang puasa udah diwajibin kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi bulan Ramadan kita ini menjadi istimewa sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para penonton setia channel YouTube Gausulibat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang nih udah mau rapih daripada bulan suci Ramadan. Akan tetapi kita tahu nggak bahwasanya nih kalau kita puasa Ramadan nih ada beberapa hal yang jarang diperhatiin sama orang-orang. Apa hal itu? Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau mengatakan bahwasanya bagi seseorang yang berpuasa itu harus memiliki adab. Yang mana tuh kalau puasanya dia mau sempurna, dia harus pakai itu adab. Tapi konteks di sini adalah sempurna, bukan sah. Kalau ditanya sah, ya sah. Tapi sempurna, kurang sempurna. Maka daripada itu kita harus mengetahui adab-adab apa aja sih yang kudu kita pakai ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa terkhususnya. Nah, ayuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kamin shaim laisa lahu min siyam ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang yang berpuasa, akan tetapi dia nggak ngedapetin rasa daripada halwahnya berpuasa, rasa manisnya berpuasa. Karena apa? Karena dia nggak ngejalanin daripada adab-adab di bulan Ramadan, adab-adab di dalam puasanya. Apa yang dia dapetin? Yang dia dapetin cuma ngerasa lapar dan haus doang. Buat apa kita puasa? Ayuhal kiram, kita puasa dari subuh sampai maghrib, akan tetapi kita nggak ngedapetin fadilah atau pahala ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Maka daripada itu Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau menuliskan pertama itu bahwasanya an yahfadha lisanahu anil kadzib wal ghibah. Bahwasanya itu seseorang yang berpuasa dia harus ngejaga apa? Ngejaga lisannya dari apa? Dari perbuatan bohong, daripada perbuatan ghibah, daripada perbuatan namimah yang pernah kita bahas kemarin. Bahwasanya ini kenapa Allah Subhanahu wa taala beri rasa bau di dalam mulut kita ketika kita berpuasa ialah nggak lain nggak bukan agar apa? Agar supaya kita ngejauhin daripada hal yang buat kita bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah kita ngomongin orang. Kan kita kalau lagi puasa nih kadang-kadang ngeliat orang yang jelek dikit kita omongin. Tuh orang kita lagi beli takjil umpamanya hadirin. Kita lagi beli takjil ngeliat ada orang yang kurang enak. Tuh ke orang begitu ya pakaiannya, ke orang begitu ya nggak enak dilihatnya ya. Nah maka hal yang kayak gitu bisa ngulangin daripada pahala puasa kita. Lalu yang kedua apa? Bahwasanya itu orang tersebut harus menjaga daripada matanya, menjaga daripada apa lagi? Menjaga daripada kupingnya, dari apa? Dari mendengar atau melihat sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Apa contohnya? Umpamanya kita sedang berpuasa nih, terus kita ngedengar ada teman kita yang sedang gibahin yang lain, maka kita usahain untuk ngejauh, jangan sampai kita ngedeketin. Supaya apa? Agar supaya pahala kita nih nggak hilang, pahala kita nih nggak angus gara-gara dosa yang kita lakuin. Dan juga kita nih kudu ngejaga daripada pandangan mata kita. Kita harus menjaga mata kita daripada hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Umpamanya kita ngelihat perempuan atau ngelihat hal-hal yang lain yang membuat kita syahwat atau membuat kita apa rasanya tuh uh, suka dengan perempuan tersebut atau dengan hal-hal yang lain. Bahkan di dalam hadis juga ketika kita ngelihat rumah seseorang tanpa izin daripada pemilik rumah tersebut, maka itu hendaknya tuh ketika kita ngeliat ada orang yang begitu, matanya boleh kita congkel hadirin. Na'udzubillah. Maka daripada itu, mari kita jaga daripada adab-adab di bulan Ramadan ini.
terlebih khusus menjaga daripada panca indera kita. Yang diantaranya ialah mata, entah kuping, itu yang harus kita jaga daripada mendengar atau melihat daripada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Lalu apalagi yang harus kita jaga hadirin? Maka yang harus kita jaga ialah menjaga perut kita. Lalu menjaga kemaluan kita. Pertama kalau kita ngejaga perut, maksud daripada menjaga perut apa ini hadirin? Maka menjaga daripada perut ialah bahwasanya kita nih berbuka atau sahur dengan hal-hal yang halal. Artinya nih ketika kita berpuasa, kita berbuka, kita harus mencari bukaan yang halal. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau menuliskan dalam kitabnya Risalatul Jami'ah bahwasanya tahriyul iftar alal halal itu menjadi salah satu alasan pahala seseorang itu menjadi sempurna ketika berpuasa. Jadi kalau kita berbuka nih, usahain kita berbuka dengan yang halal. Yang syubhat aja nggak boleh, apalagi yang haram. Lalu juga kita harus menjaga daripada kemaluan kita. Nah, ketika kita sedang berpuasa, kita ngejauhin daripada hal-hal yang Allah Ta'ala larang, baik dengan istimna, atau dengan liu, atau dengan wata, dan lain hal yang Allah Ta'ala larang. Karena apa? Hal tersebut bisa membatalkan daripada puasa dan juga pahala puasa kita. Lalu, kata para ulama, kata para kaum salihin, kalau kalian berpuasa, maka lihatlah kalian berbukanya dengan apa. Maka maksudnya apa? Anjuran daripada para kaum salihin terdahulu bahwasanya ketika kita berpuasa, ya. Berpuasa bukannya gimana? Perhatiin pas buka puasa gimana? Kata para ulama, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Kalau kalian berpuasa nih, maka kalian tuh kudu ngeliat dengan apa kalian berbuka. Nah, ini adalah anjuran daripada kaum salihin terdahulu. Untuk apa? Untuk kita berbuka dengan hal-hal yang Allah Ta'ala halalin. Nah, kalau kaum salihin udah nyuruh kita nih, terus kita mau ngikutin siapa lagi hadirin? Kita mau ngikutin orang barat, mengikuti orang-orang kafir. Kan enggak. Kita berpuasa nih sebisa mungkin kita mengikuti daripada orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh tersebut mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita berbuka, mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir hadirin, poin yang terakhir nih, yang kebanyakan daripada kita nih ketika berjalan puasa nih, ketika lagi puasa, alasannya apa? Lemas, haus, ngantuk. Nah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau ngomong bahwasanya an la yukthiran nauma bin nahar wa la yukthiral akla bil lail. Bahwasanya itu seorang yang sedang berpuasa, dia enggak boleh ngebanyakin daripada tidur pada siang hari. Dia alasan kepada orang tuanya atau gurunya, ayo ngaji nak, ayo belajar, wahai murid, wahai belajar, wahai santri. Kata muridnya, kata anaknya, nanti aja guru, nanti aja orang tua, saya sedang berpuasa, saya haus, nanti saya lapar, saya capek. Nah, maka Imam Abdullah bin Al-Haddad melarang kita untuk memperbanyak tidur pada siang hari. Begitu juga ketika malam hari tiba habis berbuka, karena dari pagi nih sampai malam dia nahan lapar, nahan haus. Ketika berbuka, wah malam ini ani mau makan banyak, ani mau makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kita nggak boleh ngebanyakin daripada makan ketika apa? Ketika malam hari. Mungkin itu hadirin yang mesti kita perhatiin daripada adab-adab di bulan Ramadan. Jangan sampai nih bulan Ramadan kita nih sama seperti bulan Ramadan yang kemarin. Kita sering ngomong ketika malam Id, ana pengen nih Ramadan tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, coba kita lihat apakah Ramadan kita tahun ini lebih baik atau enggak lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin hal-hal yang kecil ini yang harus kita perhatiin. Jangan sampai kita masuk ke dalam sabdanya Nabi, kamin shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Moga-moga puasa kita Allah Ta'ala terima, dan semoga Allah Ta'ala mempermudah urusan kita, dan semoga Allah Ta'ala mempermudah ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Mungkin para penonton setia channel YouTube Gausul Ibad, kita bertemu sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.